Banyaknya peminat YouTube sekarang ini membuat banyak orang yang pengen menjadi konten kreator. Terlebih buat para pemula yang menginginkan menjadi YouTuber handal dalam waktu singkat, tanpa perlu bersusah payah untuk menghasilkan sebuah konten video, serta pengen langsung memiliki viewer dan pengikut ribuan, bahkan jutaan. Untuk diketahui sobatku semua, tidak ada hasil yang instan tanpa usaha. Jadi apabila kamu menginginkan kesuksesan instan dan cepat dari sebuah channel YouTube-mu, maka sebaiknya kamu berhenti dari sekarang, karena baik itu YouTube atau blog, semuanya membutuhkan proses yang tidaklah mudah, terlebih aturan pedoman dan kebijakan dari YouTube itu sendiri sangatlah ketat. Sering kita jumpai pertanyaan-pertanyaan, baik itu di komunitas YouTube ataupun di media sosial lainnya, bagaimana cara re-upload video YouTube tanpa kena hak cipta? Atau bagaimana cara edit video agar lolos dan tidak terkena copyright? Jawabannya tentu saja ada, tergantung teknik dan trik yang kamu terapkan kepada video di channel YouTube-mu itu. Apalagi pihak YouTube terus saja mengembangkan teknologinya dalam mendeteksi adanya plagiasi, yang tentunya akan berdampak buruk bagi channel kita apabila kita melanggar aturan YouTube itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita membuat channel YouTube, terlebih dulu harus kita pahami beberapa istilah yang sering kita dengar. Yang dilarang untuk digunakan di saat kita memposting sebuah konten. Apa saja tindakan yang dilarang dan melanggar kebijakan YouTube itu? Tindakan memposting konten yang sama secara berulang di satu atau beberapa channel, dan juga secara massal mengupload konten yang disalin dari kreator lain. Pelanggaran seperti ini biasanya disebut spam video, atau konten yang diposting secara berlebihan atau berulang. Tapi tenang aja sobat semua, bukan berarti kita sama sekali tidak boleh mengupload video punyanya orang lain ya. Sebab untuk aturan spam video ini kita masih terbantu oleh fair use atau penggunaan wajar, yang artinya adalah, pernyataan hukum yang menyatakan bahwa Anda dapat menggunakan kembali materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu, tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta. Apa saja kondisi tertentu itu? Yakni kondisi di mana Anda menggunakan materi dari karya orang lain yang sebagian besar merupakan kenyataan, karena ini dapat dianggap sebagai penggunaan wajar, dibandingkan dengan menggunakan karya yang benar-benar fiksi. Jadi usahakan kontennya berdasarkan fakta ya, jangan yang bersifat khayalan atau imajinasi. Selanjutnya, tindakan meminjam sebagian kecil materi dari karya aslinya lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar, dibandingkan dengan meminjam sebagian besar. Namun, jika hal yang dipinjam dianggap sebagai inti karya tersebut, penggunaan wajar bisa tidak berlaku bahkan jika hanya sebagian kecil materi yang digunakan. Jika diartikan, video orang lain yang kita pakai haruslah ada penambahan dengan mengeditnya kembali, tapi tetap memberikan manfaat berupa edukasi dan nilai tambah, sehingga penonton tetap terhibur. Tapi saya sarankan untuk selalu meminta izin pada pemilik konten, terlebih jika Anda menggunakan konten berhak cipta, kecuali berlisensi Creative Commons, karena dengan berlisensi Creative Commons, video yang kita pakai tidak perlu meminta izin dari pemiliknya. Paham kan sobat semua, penjelasan mengenai fair use ini? Oke, cukup sekian dulu penjelasan mengenai fair use-nya. Di pertemuan selanjutnya, ada beberapa tips yang akan saya bagikan agar konten kita termasuk dalam kategori fair use atau penggunaan wajar sehingga channel kita aman dari pelanggaran. Terima kasih buat yang sudah menyimak video ini. Sekedar mengingatkan, terkhusus buat para pemula. Pahami dari sekarang sebelum terlambat. Jangan sampai channel yang harusnya sudah memenuhi syarat untuk pengajuan, tapi berakhir ditolak karena melanggar kebijakan YouTube.